Mas, hasil tes DNA Jidan bagaimana? Andin bertanya. Albert baru ingat tes DNA Jidan. Dia melepaskan tangannya Andin. Berbalik dan menatap istrinya. Aku sudah tahu hasilnya sayang, jawab Albert. Hasilnya apa mas? Andin bertanya. Apakah sama dengan dugaannya? Dia sendiri juga ragu. Sebentar. Albert melepaskan tangannya. Dia mengeluarkan amplop dari tasnya. Andin memperhatikan suaminya sampai dia menunjukkan 4 amplop. 2 amplop di tangan kanan dan 2 amplop di tangan kiri. Kok banyak banget mas? Andin penasaran dan heran, amplopnya ada banyak. Yang kanan hasil tes DNA yang ku lakukan sendiri. Sedangkan yang kiri tes DNA yang dititipkan pada Irwan, jawab Albert. Kenapa harus 2 kali tes DNA? Andin bertanya. Kamu baca sendiri. Baru kamu akan tahu jawabannya, jawab Albert. Andin mengangguk. Albert memberikan hasil tes DNA sebelah kiri pada Andin. Ini tes DNA yang dititipkan pada Irwan. Andin memegang 2 amplop putih di tangannya. Iya, jawab Albert. Andin penasaran dan ingin tahu isinya. Dia bergegas membuka amplop pertama. Tes DNA antara Indra dan Jidan. Jidan anaknya Indra mas, ucap Andin. Albert tak menjawab. Andin memperhatikan dengan seksama dan membaca 2 kali. Dia berusaha untuk tenang dulu. Buka amplop yang kedua. Tita Albert. Andin mengangguk. Dia membuka amplop kedua. Jantungnya berdebar-debar tak karuan. Campur aduk. Jidan anakku, mas. Andin tak menyangka hasil tes DNA itu menunjukkan kalau Jidan anaknya. Albert mengambil semua kertas di tangan Andin. Kok bisa Jidan anakku? Aku yakin hasil tes DNA ini salah, mas. Andin bertanya. Pasti Albert sudah lebih dulu mengetahui isi di dalam kertas tersebut. Karena Albert yang mendapatkannya lebih dulu. Kamu jangan berspekulasi apapun. Hasil tes DNA yang kulakukan akan sangat berbeda. Baca dulu yang ini. Albert memberikan 2 amplop di tangan kanannya. Dia meminta Andin membuka dan membaca isi di dalamnya. Andin terdiam. Apa isi di dalamnya akan sama. Tapi untuk apa Albert melakukan tes DNA sendiri? Bukannya ada Irwan yang sudah ditugaskan olehnya. Kenapa tes DNA kedua tidak minta tolong pada Irwan lagi? Andin membuka amplop pertama. Dia semakin tegang. Banyak hal yang dia pikirkan. Namun benar kata Albert, dia tidak boleh berspekulasi apapun sebelum membuka hasil tes DNA di tangan kanan Albert. Andin mengeluarkan kertas di dalam amplop itu. Dia membaca dan memperhatikan dengan seksama. Kedua matanya tercengang melihat isi di dalamnya. Dia tak menyangka. Ini. Andin menatap keterangan di dalam kertas itu. Hasilnya sama. Jidan anaknya Mas Indra, sambung Andin. 2 tes DNA yang dilakukan 2 orang berbeda di rumah sakit yang berbeda hasilnya sama. Itu benar. Jidan anaknya Indra. Baik hasil tes DNA yang dititipkan pada Irwan maupun tes DNA yang aku lakukan sendiri, jawab Albert. Andin terdiam sesaat. Apa hasil tes DNA miliknya dan Jidan juga akan sama seperti sebelumnya? Buka yang satunya. Kau akan semakin terkejut dibuatnya. Tita Albert tak sabar istrinya membuka hasil tes DNA yang kedua. Andin mengangguk. Dia berusaha tenang kembali. Membuka hasil tes DNA yang kedua. Antara dirinya dan Jidan. Dia mengeluarkan kertas di dalamnya dan membaca hasil tes DNA itu dengan seksama. Aku dan Jidan. Jantung Andin berdebar-debar tak karuan. Dia menoleh ke arah Albert. Laki-laki tampan dan gagah itu mengangguk. Bukan ibu dan anak, sambung Andin.
Ya, tegas Albert. Andin terlihat kebingungan. Dua hasil tes DNA yang berbeda antara Irwan dan Albert. Mana yang benar, Mas? Andin bertanya. Seharusnya punyaku. Karena aku yang mengawasi sendiri proses sampai di tanganku, jawab Albert. Kalau Irwan, dia memang membiarkan begitu saja. Tapi kan Irwan orangmu, Mas. Tidak mungkin dia salahkan. Atau rumah sakitnya yang lalai, ucap Andin. Dia tahu kinerja Irwan seperti apa dan rumah sakit seperti apa. Irwan tidak salah, rumah sakit juga tidak lalai, tapi... Albert menatap istrinya yang sedang berpikir. Tapi apa? Andin penasaran jawaban Albert. Seseorang sudah menukar hasil tes DNA setelah berada di tangan Irwan, jawab Albert. Andin mengangguk paham. Mas benar. Jidan memang bukan anakku, ucap Andin. Albert mengernyitkan alisnya. Dia heran dengan pernyataan Andin. Sebenarnya aku juga melakukan tes DNA sendiri. Beberapa hari lalu. Tadi hasilnya sudah keluar. Aku tidak bisa percaya pada ucapan taraf. Tapi aku sengaja mengikuti permainannya dulu. Karena aku ingin tahu semuanya, ucap Andin. Dia mengambil 2 buah amplop di dalam tasnya. Menunjukkan pada Albert. Dari hasil tes DNA yang kulakukan, Jidan anaknya Indra tapi Jidan bukan anakku, jelas Andin. Albert memperhatikan kedua hasil tes DNA di tangannya. Sama seperti tes DNA yang dia lakukan sendiri. Ini hasilnya sama dengan punyaku. Jadi kesimpulannya Jidan anaknya Indra, tapi bukan denganmu, sayang, ucap Albert. Andin mengangguk. Albert menoleh ke arah Andin. Dia berusaha membaca pikirannya. Itu berarti Indra pernah selingkuh atau menikah dengan wanita lain di saat dia bersamamu, ucap Albert. Iya, sahut Andin. Dia tak menyangka bukan hanya Dina wanita satu-satunya yang menjadi selingkuhan Indra. Tapi jauh sebelum Dina, ada wanita lain. Dan wanita lain itu sudah memiliki anak dengan Indra. Pengecut Indra. Albert mengumpat kesal. Dia mengepalkan tangannya. Ternyata Indra sudah sejak lama menyia-nyiakan Andin. Andin terdiam. Entah apa alasan Indra selingkuh di masa lalu. Sampai Andin sendiri tidak tahu. Baru tahu setelah kemunculan Jidan. Pantas saja wajah Jidan mirip Indra. Ternyata memang anaknya Indra, ucap Albert marah dan kesal jadi satu. Andin mengangguk. Apa ini rencana taraf atau Mas Indra, Mas? Andin bertanya pada suaminya. Dia belum menemukan dalangnya. Kemungkinan keduanya. Indra masih dendam padamu karena kamu tidak mau balikan dengannya. Dan taraf memanfaatkan ini untuk menyelamatkan dirinya, jawab Albert. Mas Indra benar-benar keterlaluan. Dia ingin mengelabui kita Mas, ucap Andin. Iya, dia dan taraf menyusun semua ini. Tinggal kita yang memergoki rencana mereka. Aku yakin baik Jidan dan Siska sudah tahu kebenarannya. Cuma mereka mengikuti rencana yang sudah disiapkan, sahut Albert. Andin mengangguk. Aku punya rencana sayang, ucap Albert. Rencana apa? Andin penasaran. Albert tersenyum tipis. Roy. Amara terkejut melihat Roy datang ke rumahnya. Ngapain kau datang ke sini? Tanya Amara. Roy masuk ke dalam rumah. Padahal Amara belum mempersilahkan dia masuk. Roy duduk di sofa. Dia terlihat lesu. Aku tidak terima tamu. Apalagi cowok playboy sepertimu. Pekik Amara. Aku kesini ingin curhat, sahut Roy. Gak bukan layanan customer service, get out. Tegas Amara. Tak sudi dia mendengar keluh kesah Roy. Tar kebiasaan Roy datang ke rumahnya cuma ingin curhat.
Aku ingin mengambil Kenzo dari rumah Kak Albert, celetuk Roy. Apa? Amara terkejut mendengarnya. Dia jadi ingat curhatan Andin semalam tentang Roy. Andin memang meminta Amara bicara dengan Roy karena ucapan Amara akan lebih didengar olehnya. Aku ayah biologisnya, wajarkan aku mau mengambil anakku, ucap Roy. Tiba-tiba 2 buah bantal sofa mendarat di wajahnya. Woi baru datang udah cut. Roy ngomel-ngomel. Itu yang pantas untuk orang gak tahu diri kaya lo, balas Amara marah. Dia siap-siap mengambil toples di atas meja. Kau mau apa? Toples kalau kena wajah tampanku bisa penyok, ucap Roy ketakutan. Biarin. Biar kau sadar. Tobat. Gak ngurus mau enaknya doang. Amara ngomel. Dia siap-siap melempar. Roy langsung bangun. Dia takut kena lagi kayak bantal. Damai. Damai. Damai suhu. Roy menangkupkan kedua tangannya. Amara terdiam. Dia berusaha tenang tak terpancing emosinya. Kalau tujuanmu untuk itu mending pulang, titah Amara. Roy tak menggubris. Dia duduk di sofa, memakan camilan yang ada di sana. Ini apa? Enak, ucap Roy memakan keripik di dalam toples. Keripik jengkol, sahut Amara. Apa? Roy terkejut mendengarnya. Dia terlihat syok. Pantas bau, ucap Roy. Yaelah bau-bau juga kau makan tuh. Amara duduk di sofa. Dia mengambil keripik sukun dan memakannya. Lebih baik Kenzo tetap di sana. Kasihan Kenzo baru memiliki keluarga yang lengkap Roy, ucap Amara. Roy terdiam. Dia memikirkan ucapan Amara yang terdengar logis. Impian Kenzo itu memiliki ibu. Emang kau bisa memberinya ibu seperti Mbak Andin? Hidupmu sendiri aja gak jelas. Cewekmu ada di setiap RT dan gang. Tar Kenzo kebingungan. Ibunya kebanyakan. Malah disangka penagih hutang, ucap Amara. Roy kembali menikmati keripik jengkol sambil mendengarkan Amara ngoceh. Kenzo masih kecil. Secara psikologis dia membutuhkan keluarga yang utuh dan harmonis. Tidak memiliki masalah ataupun trauma. Dia membutuhkan tempat yang aman dan nyaman. Dan yang bisa mewujudkan semua itu hanya Mbak Andin dan Mas Albert, tambah Amara. Roy terdiam kembali. Dia mengingat Kenzo dan kehidupannya yang sekarang. Kasihan Kenzo kalau dipisahkan dari Dava. Mereka seperti anak kembar kemana-mana bersama. Kau kan bisa mengunjungi Kenzo setiap saat, toh kamu tahu kan rumah Mas Albert di mana. Amara berharap nasihatnya diterima oleh Roy. Kasihan kalau Kenzo dibawa Roy. Entah jadi apa Kenzo di tangannya. Aku ingin menebus kesalahanku, ucap Roy. Kalau kamu mengambil Kenzo, bukan menebus kesalahanmu tapi menambah kesalahanmu. Sadar gak sih? Kenzo butuh bahagia. Dan kebahagiaannya bersama keluarganya yang sekarang. Amara emosi. Roy tercengang melihat Amara marah. Dia kembali makan keripik. Dengan kamu merelakan Kenzo itu sudah dalam bentuk penebusan kesalahanmu. Nanti kalau Kenzo sudah besar, kamu bisa menjelaskan semuanya pada Kenzo. Saat dia sudah memahami mana yang baik dan mana yang buruk, tambah Amara. Roy membuang nafas gusarnya. Mungkin benar kata Amara. Dia harus legowo. Aku mau jemput Dava dan Kenzo, ucap Amara. Sekolah, sahut Roy. Bukan. Jemput ke rumah. Mbak Andin dan Mas Albert ada urusan jadi menitipkan padaku, jawab Amara. Ikut. Roy kangen bertemu dua bocil. Amara hanya diam. Yah si Roy ikut. Nyebelin dan nyusahin. Om, bajunya udah ditambal pakai plastik ya.
Tanya Dava memperhatikan plastik di baju Roy. Iya, lucu juga plastik gorengan kalau ditempel di baju, tambah Kenzo juga ikut memperhatikan baju Roy yang sekarang. Woi, ini fashion. Bukan plastik gorengan. Paham. Roy tak habis pikir bajunya dibilang ditempel pakai plastik gorengan. Tapi kayak plastik gorengan om. Pasti om ambil dari tong sampah kan? Ucap Dava. Gratis dari tempat sampah lebih baik daripada membeli om, tambah Kenzo. Ih. Roy geram dengan dua bocil itu. Yang mereka katakan benar. Kau saja aneh. Plastik dipakai buat baju, ucap Amara. Ini fashion. Kalian bertiga norak. Gak paham fashion. Roy marah. Amara dan dua bocil tak menggubris. Mereka asyik melihat ayam-ayam milik Dava dan Kenzo yang ada di dalam kandang. Loh, ulat yang ku pelihara kemana? Dava tak melihat ada ulat di sana. Padahal kemarin dia sudah letakkan di dekat ayam. Iya, kemarin masih ada. Main sama ayam, tambah Kenzo. Ulat kalian ia dimakan ayam. Ilmu dari mana ayam dan ulat akan bersahabat? Sahut Roy. Dia memangku kedua tangannya mendengar ocehan dua bocil. Roy. Amara kesal. Dia khawatir kedua keponakannya akan menangis. Roy terdiam setelah diingatkan Amara. Tante, apa benar ulatku dimakan ayam? Padahal kan ulat lucu. Ayam juga baik, ucap Dava. Iya, mereka bisa jadi sahabat sejati, tambah Kenzo. Ulat kalian sudah tenang di perut ayam. Gak usah sedih. Tinggal baca doa untuk ulat kalian biar nanti bisa dikuburkan dengan baik, dan gak gentayangan, sahut Roy. Dava dan Kenzo menangis bersamaan. Padahal mereka mau melihat ulat jadi kupu-kupu. Ulat. Hiks. Mereka menangis terseduh-seduh. Roy. Amara marah besar. Mending aku cabut. Bahaya di sini, ucap Roy. Buru-buru kabur sebelum Amara marah besar. Indra, ada yang membesukmu. Terdengar suara sipir memanggil. Indra yang duduk di sudut ruangan menghampiri pintu sel. Dia terlihat kegirangan. Mungkin ibu dan adiknya yang membesuk. Dia rindu masakan rumah. Ibuku dan adikku, ya Pak. Indra bertanya. Bukan. Sipir malas menjelaskan. Dia hanya mengajak Indra ikut dengannya. Siapa? Indra penasaran. Yang menjenguk dirinya paling ibu, adik atau orangnya. Indra masuk ke dalam ruang besuk. Di sana ada beberapa napi yang sedang dibesuk. Juga, Indra disuruh ke tempat duduk di sudut ruangan. Dia melihat ada dua orang di sana. Ada seorang wanita dewasa dan anak kecil. Papa. Anak kecil itu memanggilnya. Indra terlihat kebingungan. Kenapa anak kecil itu terlihat seperti dirinya? Siapa bocah itu? Indra heran. Tiba-tiba anak kecil itu memeluk Indra. Sedangkan Indra terdiam. Dia masih kebingungan. Papa, aku kangen papa, ucap Jidan. Papa, aku bukan papamu. Indra langsung menyangkalnya. Jidan melepaskan pelukannya. Dia menatap Indra di depannya. Kata mama, papa itu papaku, ucap Jidan. Indra makin menganga mendengarnya. Mama siapa? Dan anak ini kenapa menyebutnya papa terus? Aku bukan papamu. Kau pasti salah orang, ucap Indra menjelaskan. Papa itu papaku. Wajah kita aja mirip, sahut Jidan. Indra terdiam. Wajah bocah itu memang mirip dengannya. Siapa dia? Jidan. Terdengar suara wanita memanggilnya. Itu. Indra dan Jidan menoleh ke arah wanita. Dia. Indra terkejut saat dia melihat wanita itu datang menghampirinya.
"Mama, Papa bilang aku bukan anaknya Mama," ucap Jidan. Indra mematung melihat wanita di depannya. Seketika jantungnya berdebar-debar tak karuan. Dia teringat masa lalu. "Apa kau sudah lupa siapa aku, Indra?" tanya Siska. Indra menelan salivanya. Tentu dia masih ingat siapa Siska. "Mari kita duduk dan bicara," ajak Siska. Indra tak punya pilihan lagi. Sedangkan Siska menyuruh Jidan untuk main di sana. Dia memberikan mainan dan beberapa snack agar Jidan diam dulu. Indra duduk bersama Siska. Dia terlihat tegang menatap Siska. Ini pertemuan setelah sekian lama tak jumpa. "Sepertinya kau melupakanku, Indra," ucap Siska. "Setelah malam itu tidak ada hubungan apapun di antara kita, Siska," sahut Indra. Siska tertawa kecil mendengarnya. Dia menyilangkan kakinya dan mengibaskan anak rambutnya ke belakang. "Tapi kau meninggalkan benih," ucap Siska. Indra terdiam. Berarti Jidan benar-benar anaknya. Pantas wajahnya sama. "Aku hanya melakukan apapun atas kesepakatan kita. Selebihnya aku tidak bertanggung jawab," ucap Indra. Siska tertawa lepas, membuat Indra semakin resah. Indra, kau memang laki-laki tak bertanggung jawab. Dan mata duitan. Demi uang kamu mau tidur denganku. Istrimu tidak tahu kalau kau semunafik itu. Kau menjual kesetiaannya demi uang, ucap Siska. "Aku butuh modal dan relasi. Tanpa itu bisnisku tidak akan sebesar seperti sekarang," sahut Indra. Dia ingat betul pertama kali menemui wanita itu. Dia butuh modal dan ingin meminta bantuan wanita itu agar melindungi bisnisnya. Siska adalah istri dari seorang pejabat besar. Dia kesepian. Indra laki-laki yang bisa memberikan malamnya untuk Siska. Selama itu pula mereka berhubungan. Indra mendapatkan uang dan dukungan keamanan. Bisnisnya yang curang jadi aman dan tetap berjalan baik. Namun beberapa tahun ke belakang setelah suami Siska tertangkap karena korupsi dan penyalahgunaan wewenang, Siska pergi ke luar negeri untuk mengamankan uangnya. Indra tak pernah bertemu Siska lagi. "Laki-laki sepertimu memang akan melakukan apapun demi uang. Baik itu kesetiaanmu ataupun anakmu sendiri," ucap Siska. Indra terdiam. Dia tahu banyak kesalahan yang dia lakukan pada Andin. Tak hanya selingkuh dengan Dina, dia juga menukar putranya dengan uang dan menukar kesetiaannya saat itu demi uang dan keamanan. "Andin bodoh. Dia tidak tahu kamu jahat. Dan sekarang dia juga tidak tahu kalau aku dan Jidan jahat," ucap Siska. "Apa maksudmu?" Indra marah. "Aku punya rencana untuk Andin," jawab Siska. Brak. Meja itu berbunyi keras, menandakan Indra marah. "Jangan macam-macam dengan Andin. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya." Indra tak terima. "Aku ingin menguras uangnya dan suaminya," ucap Siska. Indra terdiam. "Mari kita bekerja sama, Indra," ajak Siska. Indra mengepalkan tangannya. "Kerjasama seperti apa?" Terdengar suara seseorang dari samping. Ada satu meja yang tak jauh dari mereka duduk. Siska terkejut melihatnya. "Siska, sudah cukup ya permainanmu," ucap Andin. Dia dan Albert sudah ada di ruangan itu dari tadi. Mereka menyamar menggunakan kacamata dan masker. Seperti dugaan Albert, Siska akan pergi ke sana. Albert dan Andin langsung berdiri. Mereka menghampiri mereka berdua. Begitupun dua polisi yang tiba-tiba datang. "Tangkap Siska, Pak," Albert meminta polisi itu. Segera polisi menangkap Siska. "Lepaskan aku." Siska berusaha melepaskan diri.